teman-teman semua, ya, selamat datang di Sentral Komputindo Mataram. Ya, jadi di video ini kita akan membahas tentang materi Corel Draw, ya. Jadi salah satu materi di bidang desain grafis, ya. Jadi teman-teman yang memang suka desain grafis pasti tahu betul dengan aplikasi yang satu ini, ya. Jadi aplikasi Corel ini dia berbasis vektor, ya teman-teman. Jadi namanya vektor itu adalah yaitu kayak misalkan kita kalau mau buat logo, ya, kayak mau buat poster kayak gitu. Jadi gambar vektor ini dia kelebihannya punya pixel yang besar, ya. Atau kalau misalkan kita punya file mentahnya, untuk contoh ya saya buat langsung aja new dokumen. Ya, jadi di sini saya akan tunjukkan vektor itu tuh seperti ini. Kalau kita buat objek misalkan, kemudian kita berikan warna misalkan biru, ya. Kemudian kita coba zoom gambarnya. Jadi kita zoom sebesar mungkin itu dia nggak akan pecah gambarnya. Itu namanya gambar vektor, ya. Nah, jadi kalau misalkan mau buat gambar yang besar, ya, dengan ukuran yang sangat besar, ya, kita bisa pakai aplikasi Corel Draw, ya. Nah, kalau untuk aplikasi bitmap, untuk yang basisnya bitmap, itu kita bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop contohnya, ya. Oke. Ya, jadi itu dulu untuk namanya vektor. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian dasar dari materi Corel Draw, yaitu kita harus kenal dulu nih sama tampilan dasar dari aplikasi Corelnya sendiri, ya. Nah, untuk yang saya gunakan ini adalah versi X7. Ya, jadi versi yang masih sangat banyak digunakan sekarang, ya. Walaupun sudah ada versi terbarunya, tapi dibanding versi-versi yang lain sebenarnya masih sama aja untuk posisi tools dan sebagainya. Hanya saja mungkin beberapa tempat, ya, seperti tools hanya sedikit aja tempat perbedaannya. Untuk fungsi dan cara penggunaan masih sama, ya. Oke, jadi kita lanjutkan untuk materi kenalannya. Jadi di sini kita punya area kerja. Nah, seperti ini, ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk di bagian atas di sini ada tulisan Untitled 1. Itu adalah tempat nama dokumen kita, ya. Jadi untuk membedakan nama file desain yang kita buat nanti akan muncul di sini, ya. Kemudian di bawahnya di sini ada tulisan file, edit, dan seterusnya. Itu namanya menu bar, ya. Jadi menu bar ini memuat banyak sekali setting. Jadi misalkan kalau kita klik file, maka di sini akan ada banyak pilihannya. Menu edit juga ada dan sebagainya, ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada toolbar. Nah, jadi ada di sini, ya, toolbar. Jadi ini sebenarnya shortcut dari beberapa tools yang ada di menu bar, ya. Jadi seperti di sini ada new, kemudian ada open, kemudian ada save dan sebagainya, ya. Jadi jalan pintasnya supaya tidak capek-capek nyari di menu bar. Kemudian di bawahnya lagi ini ada property bar, ya. Jadi beda nih sama yang atas, ya. Ini bukan toolbar namanya. Jadi ini property bar fungsinya untuk membantu kita dalam menggunakan tools. Ya, jadi kalau misalkan kita klik toolsnya yang artistik misalkan, jadi nanti property barnya akan berubah sesuai dengan tools yang kita klik, ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini juga kalau teman-teman lihat ada tulisan seperti penggaris. Nah, ini namanya ruler, ya. Jadi ruler ini fungsinya sebagai alat bantu ukuran di Corel. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat objek yang ukurannya sekian, sekian gitu, ya, kita bisa gampang sekali menggunakan ruler. Jadi rulernya ada yang horizontal, ya, yang kiri ke kanan ini, kemudian yang atas bawah ini namanya yang vertical ruler, ya. Oke, lanjut. Di sini ada toolbox namanya di sebelah kiri. Nah, jadi ini toolbox ini sekumpulan tools yang akan kita pelajari satu-satu nanti di pertemuan berikutnya, ya. Karena ini semua sangat berfungsi untuk membuat objek dan membuat berbagai macam desain di Corelnya, ya. Kemudian ada di sini dokumen navigator di bawah. Jadi tanda plus ini untuk menambahkan dokumen baru. Nah, seperti ini, ya. Jadi ada bisa lebih dari satu lembar pekerjaan kita di satu file, ya. Kemudian ada lagi namanya di sini drawing page, ya. Jadi yang ada di sini ini namanya drawing page atau artboardnya kita. Jadi tempat kita untuk membuat desain
gambarnya kita di sini ya. Kemudian satu lagi itu di paling kanan, teman-teman bisa lihat di sini ada warna ya. Jadi ini namanya color palette. Ya, jadi warna-warna ini color palette-nya bisa digeser, jadi bisa dikeluarkan dari tempatnya, jadi bisa terpisah atau bisa tinggal ditarik geser ke kanan sampai keluar warna abu seperti ini, maka dia akan kembali di situ. Nah, seperti ini ya. Oke, nah itu dulu untuk materi perdana. Jadi sebagai pengenalan saja. Untuk di video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang Corel Draw-nya ya. Sampai jumpa.